itu. Iya. Yang turun hari ini sama turun yang kemarin, dilihat dari yang kemarin gitu yang turun. Cek, baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Forex IMF webinar pada hari ini. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Pak Aran atau Pak Saleh Ali, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Mohon teman-teman untuk memberi informasi melalui fasilitas chatting jika memang suara saya sudah terdengar dengan baik. Karena webinar kita akan segera dimulai. Baik, ini ada satu lagi teman kita Pak Sanali ya. Masih belum tersambung Pak Indonesia. Baik, saya anggap teman-teman sudah bisa mendengar suara saya. Saya akan mulai saja acara kita ini, webinar kita ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Kita tahu Fibonacci retracement atau Fibonacci expansion adalah tools yang disediakan oleh MetaTrader. Jadi tools standar yang digunakan oleh MetaTrader. Ya. Jadi nanti teman-teman saya harap bisa menggunakan tools ini karena banyak trader yang menggunakan tools ini untuk menganalisa laju pergerakan harga selanjutnya atau menganalisa laju pergerakan harga jika terkoreksi. Baik, kita mulai saja Fibonacci retracement. Fibonacci retracement adalah suatu teknik untuk mencari acuan titik balik atau turning point dalam satu tren pergerakan. Jadi Fibonacci retracement adalah mencari acuan titik balik. Jadi Fibonacci retracement dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance yang tentu saja dalam penggunaannya merupakan salah satu rujukan guna menentukan target dan risiko. Tools ini bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat pasar sedang dalam keadaan trending maupun dalam keadaan uptrend atau downtrend. Jadi dalam keadaan trending. Jadi teman-teman harus menemukan terlebih dahulu pergerakan harganya. Jadi konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement adalah menemukan level-level retracement. Teman-teman bisa mencari atau menemukan titik tertinggi atau swing high atau titik rendah atau istilahnya swing low. Jadi jika teman-teman nanti menemukan titik tertinggi atau titik terendah, maka teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, jadi nomor satu, temukan terlebih dahulu swing high, swing low-nya. Yang berikutnya, level-level yang berada dalam Fibonacci dapat digunakan dalam trading. Ya, yaitu level 0%, 23,6%,
38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, dan 100%. Level-level itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan atau referensi menentukan area support dan resisten. Jadi level 23, 38 hingga 76,4% ini menjadi level acuan atau referensi untuk menentukan area support dan resisten. Dan teman-teman bisa mencari peluang buy ketika harga berada di kisaran support atau mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran resisten. Jadi fungsi dari Fibonacci retracement adalah mencari peluang buy ketika harga berada di area support atau mencari peluang sell ketika harga berada di area resisten. Jadi teman-teman bisa mempergunakan peluang tersebut atau sinyal tersebut dengan cara menemukan titik tertinggi dan titik terendah. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita menentukan titik tertinggi atau terendah. Nanti kita lihat ya kapan waktu yang tepat untuk menentukan titik-titik tersebut. Pada pergerakan uptrend, teman-teman bisa menarik Fibonacci ya, tools retracement ini dari swing low ke swing high. Jadi kalau trennya up, letakkan swing low dulu ya, baru tarik ke swing high. Ya, jadi ini gambarnya seperti demikian, swing low dulu. Yang pertama, klik swing low, bawa ke atas, klik swing high, lalu lepaskan kursor dari mouse. Nah, ini pergerakan downtrend, tarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Ini kalau downtrend ya, kebalikan dari uptrend tadi. Jadi teman-teman menarik Fibonacci-nya agar diperhatikan ya, dilihat dari kondisi trend up atau trend down ya. Jadi ini kalau down, swing high pertama ya, baru tarik ke bawah ke swing low. Level Fibonacci retracement sebenarnya adalah level support dan resisten. Area referensi untuk mencari sinyal sell sebenarnya adalah berada di area resisten. Jadi sinyal sell itu muncul atau areanya berada di area resisten. Jadi area referensi untuk mencari sinyal buy berada di area support. Nah, ini perhatikan gambar yang ada di monitor kita. Ya. Jadi kalau sinyal sell, swing high-nya pertama, swing low kedua, tarik ke atas, dari atas ke bawah, terus cari area referensinya. Ya, area referensinya cari, lalu kita bisa mendapatkan sinyal sell ketika harga berada di area resisten. Demikian juga sebaliknya. Level-level yang populer adalah 38,2%, 50%, dan 61,8%. Ya. Kalau istilahnya level-level populer itu bisa disebut dengan golden area.
golden area. Jadi di 3 level ini ada kemungkinan yang cukup besar sinyal akan muncul. Sinyal apa? Sinyal buy atau sinyal sell, tergantung dari tren, ya. Dan letaknya nanti perhatikan di area resisten kah atau di area support. Jadi di level tersebut akurasinya cukup tinggi. Ya. Jadi strategi tersebut mirip dengan strategi bounce, ya, atau lebih dikenal lagi mungkin swing trading. Jadi tunggu pullback ke area referensi, lalu cari konfirmasi sinyal buy atau sell. Nah, ini perhatikan teman-teman contoh penggunaan Fibo ya. Ini salah satu contoh pergerakan harga ponsel USD dalam 1 jam. Ya. Kita belum berbicara tentang swing, cara menetapkan swing high, swing low-nya. Ini kita baru berbicara area referensinya. Ya. Perhatikan area yang sering saya beri warna kuning ini, itu adalah area golden atau golden area atau level-level populer. Jadi jika harga bergerak ke atas, ya, letakkan swing low-nya dulu pertama di bawah, baru swing high. Ya. Dan teman-teman cari sinyal buy di area support. Support yang mana? Di antara level 38,2, 50, dan 61,8%. Ya. Jika muncul sinyal tersebut, maka kita bisa eksekusi atau kita bisa open trading buy. Ya. Perhatikan ketika kita entry point atau buka posisi buy, level 76,4% di bawahnya, ya, dan level 100% di bawahnya merupakan area stop loss atau exit point. Jadi entry point, stop loss 1, stop loss 2. Yang target berikutnya atau target pergerakan ke atasnya adalah harga tertingginya. Ya, itu istilahnya exit point. Ya, atau lebih dikenal dengan istilah area take profit. Ya. Saya di sini, saya ingatkan lagi, hanya menunjukkan area referensi. Ya. Saya ingatkan lagi, lihat tren yang sedang berkembang. Kalau trennya up, ya cara meletakkannya dari low ke high. Kalau trennya down, dari high ke low. Artinya yang titik pertama ya, klik pertama. Yang berikutnya ini hanya trik saja, tips ya, mengenai cara menambah level Fibonacci. Ya. Fibonacci retracement dapat digunakan untuk breakout trading dan untuk menentukan area take profit. Nanti teman-teman ya, kita coba pergunakan klik Fibonacci, ya, pergunakan tools Fibonacci-nya, klik 2 kali, terus klik kanan, cari Fibo Properties. Nah ini Fibo Properties. Nah, berikutnya cari Fibo Level. Ya.
nanti teman-teman bisa menambahkan level 1,236 ya, ditambahkan, jadi klik add ya, tombol add-nya 1,236, dan di deskripsinya klik lagi 123,6 dolar persen. Jadi nanti kita lihat penggunaan dolar persen dengan tidak menggunakan dolar persen. Jadi ada maksudnya ya. Setelah ini semua terisi, baru klik OK. Nah, ini hasil dari tips tadi ya, menambah level Fibonacci. Baik, sebelum saya lanjut ke Fibonacci expansion, saya akan ini akan mencoba ya, kita akan mencoba mengenai cara menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement, jika kita perhatikan di tab-nya ini ada gambar ini ya, teman-teman bisa klik, tinggal klik, ambil dari titik tertinggi ke titik terendah. Nah, ini tertingginya temukan, ini terendah. Ya. Ini contoh pertama, contoh kasus pertama. Nah, yang berikutnya, ya, ini ada satu contoh kasus kedua. Pada saat ini pergerakan Euro USD time frame 1 jam sudah tertekan ke bawah, sedang bergerak ke bawah. Ya. Maka titik tertingginya menjadi ini. Nah, ini ya. Nah, titik terendahnya seharusnya ini. Nah, yang ini. Tetapi yang mesti diperhatikan, area atau titik ini belum bisa dikatakan menjadi titik terendah atau swing low-nya, dikarenakan harga belum melakukan rebound ke atas. Ya, harga belum bergerak ke atas. Artinya ada kemungkinan, masih ada kemungkinan harga terus bergerak ke bawah. Jadi pada saat ini, dalam kasus ini, kita tidak bisa menggunakan Fibonacci di sini, kurang lebih seperti demikian, karena harga belum melakukan koreksi ke atas. Baik, selamat sore Bu Lilis. Tidak menjadi masalah. Jelas ya, teman-teman? Nah, ini kasus yang kasus berikutnya. Nah, perbedaan dari yang ini ya, dari kasus sebelumnya, harga sudah membentuk fase koreksi ke atas. Jadi harga bergerak ke bawah dan melakukan koreksi ke atas. Koreksinya kemana? Ke area
area 38,2 dan 61,8%. Jadi ke area ini golden area 38,2, 50 dan 61. Jadi bisa dikatakan harga tertahan di bawah area 61,8%. Baik, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai cara meletakkan swing high, swing low. Baik, dari Pak Riko, cara melihat sekarang gimana Pak? Sekarang itu yang mana Pak Riko, bisa dijelaskan, diperjelas? Baik, ini satu-satu dulu, mungkin Pak Riko dulu ya. Seperti yang Bapak buat Fibonya di mata uang US dollar Japanese yen gitu. Euro. Pak Fibonacci bisa dibuat. Cara melihat sekarang gimana Pak? Melihat apa nih Pak? Bisa diperjelas? Melihat atau menganalisanya kali ya, gitu maksudnya. Oh, baik, cara tarik Fibonacci. Nah, untuk kasus yang ini, kita menggunakan yang ini. Benar ya? Ya. Jadi kita ini swing high-nya, ini swing high, dan ini swing low-nya. Ya, bukan ini yang swing low-nya, bukan yang ini. Kenapa? Karena harga belum terkoreksi ke atas. Nah, ini kan yang seperti saya bilang masih ada kemungkinan masih akan jatuh. Jadi kita menggunakan ini swing high, swing low. Nah, tren yang sedang berkembang adalah down, betul ya? Tren bearish. Ya, kalau kita lihat ya. Kalau tren bearish berarti titik pertama di atas. Ya, kita ambil tool ininya. Ini titik pertama di atas, titik kedua di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman nanti tinggal cari di sekitar area ini. Golden area. Ya, dari atas ke bawah, Pak. Titik pertama. Ya, dari atas ke bawah. Perhatikan. Ya. Ini, nah ini.
Jika downtrend, tarik Fibonacci dari swing high. Dari swing high berarti titik pertama ke swing low, titik kedua. Ya, saya ulangi lagi. Ambil ini pertama, ini kedua. Setelah kita menentukan dua titik ya, baru kita bisa tarik. Pariko lagi misalkan mencapai 38,2, apakah akan naik terus Pak? 61 atau 38? Oh, 38. Bisa saja sampai 61,8% naiknya. Makanya ya, di tiga area ini, di golden area ini, teman-teman bisa mencari sinyal sell. Ya. Nah, ini area referensi sinyal sell. Bisa saja sampai 71,8. Dan jika muncul sinyal tersebut, kita pergunakan stop loss di bawah 76. Dalam kasus ini di atas 76,4%. Nah, ini stop lossnya. Ya. Harga jatuh ke bawah. Pariko lagi, misalkan nggak mampu ke titik 61 gimana Pak? Apakah? Kan kita ambil posisi sell Pak. Ya, kita ambil posisi sell di tiga area ini. Ya. Kita buka posisi sell. Saya ingatkan lagi, buka posisi sell. Jadi kita cari sinyal itu di tiga area, 38, 50, dan 61. Kita cari. Ketika muncul sinyal tersebut, baru kita buka posisi sell. Ya. Ingat, kenapa kita buka posisi sell? Dikarenakan tren yang sedang berkembang adalah trend down. Ya, trend down. Jadi follow the trend, ikuti tren yang berkembang. Kurang lebih seperti demikian. Demikian Pak Riko ya. Baik, ini dari Pak Arlan. Pak, Fibonacci bisa digunakan pada keadaan sideways, sideways kali ya, sideways. Sebenarnya bisa saja ya. Tetapi lebih terkonfirmasi ketika harga dalam keadaan trend. Nah, ini contoh dalam keadaan sideways. Jadi sideways ya. Nah, contoh ini. Nah, kita paling tinggal menggunakan dari sini ke sini. Nah, ini 23,6. Padahal area referensinya di 38,2 dan 61,8. Ternyata dia tembus ke 23,6. Berarti sinyal buka posisi buy itu gagal. Dalam kondisi sideways. Demikian Pak Arlan. Pak Arif, berarti tinggal pending order aja gitu.
itu dikembalikan lagi ke masing-masing orang atau trader. Kalau saya sih lebih senang yang instant order. Artinya saya lihat dulu sinyalnya benar-benar matang, baru saya buka posisi. Bisa saja pending order, tapi kadang-kadang yang namanya harga kan nggak bisa ini. Bisa saja ketika kita pasang pending order di sini di 38,2 posisi sell, ya, harga melanjutkan pergerakan ke atas, akhirnya kena stop loss. Bisa saja, Pak. Jadi kalau pending order itu dipersilahkan ke masing-masing orang. Demikian tarif dan teman-teman. Baik, bisa ya untuk menentukan swing low dan swing high-nya. Ya. Kita barusan menggunakan Fibonacci untuk menentukan swing high, swing low. Jadi temukan dulu swing high, swing low-nya. Sudah jelas, baru kita pasang toolsnya. Kurang lebih seperti demikian. Yang berikutnya, ini tips tadi ya, tips dan triknya. Ya. Ini sudah dimodif ini sama teman-teman. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa modif dengan cara, contoh, kita hilangkan yang minus 23, minus 38 gitu ya. Ini tinggal delete saja, delete, ini delete, hilang. Ya. Satu lagi, tujuh puluh 76,4% kita delete. Nah yang ini, kosong ya. Nah teman-teman bisa nanti mencoba ya, dengan buka atau pergunakan toolsnya. Lalu ini kuncinya dibuka ya. Kuncinya dibuka, diklik 2 kali ya, sehingga ini terlihat, tidak di-unlock. Setelah itu klik kanan, cari Fibo Properties, lalu ke Fibo Level. Ya. Nanti tinggal add, tekan tombol add, isi 0,764. Deskripsinya kita lihat tidak ditulis dulu ya, kosong. Yang ada hanya garis saja. Tetapi kalau kita isi deskripsi dengan 76,4, maka hasilnya oke, muncul level 76,4%. Jika ditambah lagi dengan persen dolar, maka akan muncul angka 1,12596
Artinya pada level 76,4%, ya, support atau resisten tersebut berada di harga 1,1259. Ya, jadi fungsi dari persen dolar itu seperti demikian, ya, memberi kemudahan yang lebih lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan lanjut ke bahasan kita. Fibonacci expansion, ya. Nah, ini kita masuk ke Fibonacci expansion. Fibonacci expansion adalah tools yang mirip dengan Fibonacci retracement. Penggunaan tools ini dimaksudkan untuk menentukan akhir target. Jadi kalau retracement itu mencari retrace-nya, mencari koreksinya. Kalau penggunaan expansion itu untuk mencari akhirnya, target akhir atau take profit-nya. Ya, tidak seperti Fibonacci retracement, tools ini dibentuk, ya, atau dibuat tidak pada satu garis trend, melainkan pada dua gelombang. Jadi kita temukan dua gelombang, ya, di mana gelombang berikutnya atau gelombang ketiga adalah target dari pergerakan harga. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara kedua tools ini adalah fungsinya, ya. Tadi terkoreksi untuk mencari level koreksi, yang satu lagi untuk mencari level target. Ya. Nah, ini cara menggunakan Fibonacci expansion. Dalam penggunaan Fibonacci expansion, kita harus menentukan 3 buah titik. Ingat, harus menentukan 3 buah titik yang berguna untuk menentukan target trend yang saat ini terjadi. Titik pertama ditarik dari swing low atau swing high yang dianggap sebagai interval unit yang pertama. Titik kedua berfungsi titik acuan untuk membangun sebuah garis vertikal yang merupakan swing low atau swing high. Dan titik ketiga adalah titik koreksi yang terjadi yang juga merupakan area acuan dalam menentukan target gelombang berikut. Jadi ada 3 titik. Kalau tadi hanya 2, swing low, swing high. Ya, di sini 2 titik dengan titik berikutnya menjadi area acuan. Nah, ini uptrend. Ya. Dari titiknya tarik ke bawah. Ya, titik pertama di bawah, titik kedua di atas, titik ketiga. Nah, ini contohnya. Ini downtrend. Titik pertama tarik ke bawah, lalu ke titik ketiga. Nanti akan muncul area FR ini, ya, FR1, FR100. Nanti kita coba. Baik, kalau tadi ini Fibonacci retracement, ya, kita menggunakan expansion. Temukan satu titik, ya. Bentar, saya perkecil. Nah, contohnya seperti ini, garisnya. Nah, ini berarti kita sudah menemukan titik pertama ini. It's a Fibonacci expansion. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga ke sini.
Nah, jadi ketika harga menembus, targetnya berada di kisaran ini. Kita juga bisa mengganti warnanya biar agar lebih terlihat. Kita bisa menambah juga dengan persen dolar. Jadi kalau harga bergerak ke atas, targetnya ke sini, 161,8. Nah, seperti demikian. Coba US dollar Japanese yen. Jadi bisa kita pergunakan. Lihat, ambil toolsnya, expansion. Ini titik pertama. Sorry, salah. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga di bawah. Targetnya ke 110,81. Pas. Oke. Jadi ingat teman-teman, penggunaan Fibonacci extension dan retracement itu berbeda. Kalau retracement itu untuk mencari level koreksi. Kalau expansion itu mencari target tren berikutnya, baik itu ke atas atau ke bawah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Jadi perlu diingat bahwasanya penggunaan tools Fibonacci ini digunakan untuk melihat level koreksi atau melihat level target berikutnya. Dan tools ini merupakan standar yang sering digunakan oleh para trader dalam menganalisa pergerakan. Baik, dari Pak Arlan, pakai time frame berapa yang bagus? Apa? Sebenarnya mengenai time frame bisa saja di mana-mana, ya. Tetapi semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin baik. Ya. Kalau saya pergunakan frame 1 jam, berarti time frame harian, strateginya harian. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini dari Pak Arif di USD Japan bagusnya buka posisi apa? Itu kan yang sudah lewat. Baik. Saat ini berarti kita gunakan Fibonacci retracement dan levelnya 38,2. Tertahan di level 38,2 ya.
Jika memang candle yang sedang berjalan ini berbentuk atau menghasilkan candle biris atau candle warna putih, maka ada kemungkinan US dollar Japanese yen akan bergerak ke bawah. Artinya peluang untuk membuka posisi sell cukup bagus ya. Jika candle yang sedang bergerak ini nanti pada pergantian candle jam 4 itu berbentuk candle biris. Jadi teman-teman nanti bisa buka posisi sell dengan stop loss-nya di sini. Ini nanti TP-nya atau target profit-nya di sini. Entry point-nya tergantung di mana nanti ini. Apa namanya? Si candle tersebut akan closing. Demikian Pak Arif. Jadi kita harus menunggu lagi. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira webinar kita akan saya akhiri saja. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Riko, Pak Trian, Pak Andi, Pak Arlan, Pak Arif, Ibu Diana Liu, Ibu Lilis, Pak Made, Pak Raffi, Pak Salali, Pak SW, Pak Bu Linda, ya, Bu Linda. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Itu saja dari kami. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada webinar Forex IMF berikutnya. Saya Freddy Rodo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka.